Saya Nagila Habibah dengan NIM 24016139. Kegagalan bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Taman Sari, melihat bunga berwarna merah. Jangan takut untuk mencoba lagi. Kegagalan bukan akhir dari arah. Teman-teman yang saya sayangi, siapa di antara kita yang belum pernah gagal? Rasanya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terhindar dari kegagalan. Kadang kita berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Namun, kegagalan bukanlah tanda bahwa kita lemah, melainkan tanda bahwa kita sedang belajar menjadi kuat. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari langkah baru. Dari kegagalan kita belajar apa yang salah, kita memperbaiki diri, dan tidak menyerah. Tanpa kegagalan, kita tidak akan tahu betapa berharganya keberhasilan. Thomas Alva Edison pernah gagal ribuan kali sebelum menemukan lampu pijar. Jika ia menyerah di percobaan pertama, mungkin kita masih dalam keadaan gelap sampai sekarang ini. Setiap kegagalan adalah cara Tuhan mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati. Teman-teman, hidup ini bukan perlombaan siapa yang lebih cepat sukses. Hidup adalah perjalanan, penuh pelajaran, rintangan, dan kejutan. Jadi, ketika gagal, jangan menyerah. Tarik nafas, perbaiki langkah, dan mulai lagi. Karena setiap langkah kecil, setelah kegagalan adalah bukti bahwa kita masih punya harapan. Akhir kata, jika hari ini kita gagal, tidak apa-apa. Besok masih ada waktu untuk mencoba lagi. Karena sesungguhnya, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari cerita baru, yang lebih kuat dan lebih indah. Penuh semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan pidato yang berjudul Peran Pancasila dalam Pendidikan. Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalam aspek pendidikan. Dalam pendidikan, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, serta cinta tanah air. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat untuk menanamkan moral dan sikap kebangsaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan, kita tidak hanya mencetak generasi yang pintar secara akademik, tetapi juga generasi yang berjiwa toleransi, semangat juang, serta tanggung jawab terhadap bangsa. Teman-teman yang saya banggakan,
Sebagai pelajar, mari kita tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghormati guru, bekerja sama dengan teman, serta berbuat jujur dan adil. Karena dengan hal kecil tersebut, kita bisa menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini. Dengan demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi generasi penerus bangsa yang berjiwa Pancasila sejati. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah retorika Ibu Ena Noveria MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan saya Zahra Nurfaizah Tanjung dengan NIM 24016169. Hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah pandangan sederhana tapi sering terlupakan, yaitu pendidikan bukan sekadar nilai tapi proses menjadi manusia. Teman-teman, saat kita mendengar pendidikan, kita sering langsung teringat pada sekolah, ujian, dan nilai. Seolah-olah angka di rapor menentukan seberapa cerdas atau berharganya seseorang. Padahal apakah benar pendidikan hanya sebatas itu? Nilai memang penting, tapi bukan segalanya. Nilai hanyalah hasil akhir. Sementara pendidikan adalah perjalanan panjang untuk memahami arti hidup, menghargai orang lain, dan membentuk karakter. Banyak orang pandai berbicara tapi sulit mendengar. Banyak orang yang hafal teori tapi lupa berempati. Disitulah kita melihat bahwa pendidikan sejati bukan diukur dari angka, tapi dari sikap dan perilaku. Guru sejati tidak hanya mengajarkan rumus, tapi juga menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan rasa hormat. Ketika seorang guru menegur kita agar datang tepat waktu, jujur dalam ujian, sesungguhnya ia sedang mengajarkan makna pendidikan yang sesungguhnya, yaitu menjadi manusia yang beretika. Teman-teman, nilai bisa dilupakan, tapi budi pekerti akan diingat. IPK bisa turun, tapi kejujuran tidak pernah usang. Maka, jangan belajar hanya untuk mendapat nilai, tapi untuk mengerti. Jangan belajar hanya untuk bersaing, tapi untuk menjadi pribadi yang berguna. Mari kita ubah cara pandang kita, jadikan pendidikan bukan sekadar jalan menuju kesuksesan, tapi jalan menuju kemanusiaan. Karena sejatinya pendidikan bukan tentang seberapa tinggi nilai kita, tapi seberapa dalam kita memahami arti menjadi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.